Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa TVMO dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview atau mengulang berkenaan dengan ideologi Muhammadiyah. Salah satu rumusan penting dalam ideologi Muhammadiyah adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang banyak dipelajari, dan ini merupakan salah satu materi wajib dalam Baitul Arqam atau Darul Arqam. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama surah Al-Fatihah, yang kedua adalah pernyataan atau ikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah, dan yang ketiga adalah diktum matan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang terdiri dari 7 paragraf yang masing-masing paragraf berisi pokok pikiran, yang kemudian kita kenal menjadi 7 pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Di antara 7 pokok pikiran tersebut, pokok pikiran yang pertama adalah bahwa hidup manusia harus berdasar tauhid, yaitu mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta patuh hanya kepada Allah. Pada poin ini, manusia sejatinya adalah makhluk bertuhan atau disebut dengan homo divina. Pemirsa TVMO, ajaran tauhid merupakan inti atau esensi ajaran Islam yang tidak berubah-ubah sejak Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad dan juga sampai saat ini. Di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 25 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah aku olehmu sekalian. Dari pengertian tauhid ada 3 aspek. Kalau kita ingin telaah, kita tafsir Muqaddimah Anggaran Dasar dari pokok pikiran pertama ini, aspek yang pertama adalah adanya kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah yang kuasa mencipta, memelihara, dan menguasai alam. Maka, pemirsa TVMO, sejatinya mandat yang diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai khalifah fil ardh dalam rangka mengemban amanah Allah juga untuk mencipta, berkreasi, memelihara alam. Maka, jika kita warga Muhammadiyah, barang siapa merusaknya berarti kufur atau ingkar melawan kehendaknya. Jika tuan dan puan warga Muhammadiyah dimanapun berada diberi amanah memimpin persyarikatan atau amal usahanya, berakibat kemunduran karena konflik, hilangnya aset, tidak berkembang, maka hakikatnya ia telah kufur atau ingkar. Ia tidak mampu menjalankan tugasnya untuk berkreasi dan memelihara alam. Sebaliknya, jika berakibat pada kemajuan, maka ia telah meneladani sifat Allah. Oleh sebab itu, tagline Muhammadiyah berkemajuan sejatinya meneladani sifat-sifat Allah dalam rangka memelihara muka bumi. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan bahwa hanya Allah lah Tuhan yang hak. Oleh sebab itu, sikap merasa paling benar, merasa paling faham, merasa paling berjasa sejatinya mengingkari kufur terhadap sifat Tuhan. Manusia memiliki keterbatasan akal, pandangan, pendengaran, sehingga apa yang dilihat, didengar memiliki keterbatasan. Boleh jadi sebagaimana ilustrasi ketika kita melihat angka 6, pihak lain melihat angka 9. Masing-masing mengaku yang paling benar 6, yang lain mengatakan 9, karena kita ada keterbatasan pandangan dalam melihat angka 6 atau 9. Imam Syafi'i menyebutkan, ra'yi shawabun wa yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata' yahtamilu shawab. Pendapatku benar tapi bisa jadi salah,
dan pendapat selainku salah, tapi bisa jadi benar. Kebanyakan di antara kita, kata Kiai Dahlan dalam buku falsafah keduanya, disebutkan kebanyakan kita di antara manusia berwatak angkuh, takabur. Mereka mengambil keputusan sendiri-sendiri. Orang punya kecenderungan egois, merasa paling benar. Boleh jadi karena ajaran kita yang mengajarkan bahwa agama kita lah yang paling benar. Maka dalam beragama juga kita senantiasa merasa paling benar, paling NKRI, paling Pancasilais, paling beragama, dan bahkan paling bermuhammadiyah. Ketiga, kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah lah yang berhak dan wajib disembah atau dihambai merupakan sikap jika ada kita menghamba-hamba, cari muka, mendapatkan imbalan atau jabatan, mengingkari sifat Tuhan yang wajib disembah. Oleh sebab itu, jika saudara-saudara sekalian takut kehilangan jabatan, mengejar jabatan dengan kasak kusuk merupakan tindakan yang tidak jauh berbeda dengan menghamba-hamba pada orang lain. Maka harus kita yakini bahwa rezeki, jabatan, Allah lah yang maha pemberi, bukan orang lain. Saya tutup anjuran doa setelah sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la radda lima qadaita, wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah jika Engkau telah memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika Engkau telah mencegah, dan tidak ada yang bisa menetapkan jika Engkau telah menghalangi. Maka Allah lah yang memberi manfaat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.